Bapak Ibu, selamat siang ya, selamat siang. Dan kita bisa berjumpa kembali oleh karena kemurahan Tuhan. Sampai hari ini kita bisa ada sebagai warga yang ada. Terima kasih buat SB yang mempercayakan kami untuk menyampaikan firman Tuhan. Demikian juga untuk penginjilan yang sebetulnya kami tunjuk yang muda-muda yang melayani saudara. Tapi fakir saja yang melayani saudara ya. Karena yang tunjuk itu ketuanya ya saya tunjuk saudara ya. Saudara karena kita harus tunduk pada pimpinan, betul nggak saudara? Walaupun usia tua, ketuanya masih muda, tapi karena dia ketua ya saya harus tunduk sama dia. Ya, puji nama Tuhan saudara, roh penundukan itu harus ada. Amin. Saudara kalau dalam dunia saja kita tidak tunduk, apalagi berkono. Apa tidak ya. Nah itu sebabnya pada saat pagi hari ini searah dengan ujian terakhir, ubah hatiku seperti salju. Kalau ubah hati seperti salju itu berarti kan tidak ada cacatnya. Betul saudara? Tidak ada cacatnya, tidak ada nodanya. Artinya hati itu bersih, ya bersih dari rasa dendam, bersih dari rasa sakit hati. Betul nggak saudara? Ya, jadi bersih dari rasa kesinggungan. Hamba-hamba Tuhan kan harus begitu. Betul nggak saudara? Yang kata firman Tuhan, kalau kita mengatakan mengasihi Tuhan, tapi masih ada kebencian kepada orang lain, kamu adalah pendusta. Orang abang masih benci sampai hari ini dendam, sakit hati masih ada nggak? Kalau dulu waktu zamannya pemilihan MD itu saudara ya, mungkin banyak perkataan Tuhan yang tidak benar. Ya karena setiap calonnya minta dukungan, semua jawabnya ya. Betul nggak saudara? Pilih aku jo, tapi kenyataannya enggak. Itu sebabnya tidak kaget kalau ada yang sakit hati. Ya, saya biarlah Tuhan mengampuni mereka semuanya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pada saat pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Kalau tadi saya bertemu dalam doa Tuhan dan pagi ngerti pendeta ikut ropo dan saudara ya, karena semua sudah pintar-pintar masalah saudara ya. Tetapi satu hal yang akan kami sampaikan pada saat pagi hari ini sebagai bukan khotbah sudah sedikit menyampaikan firman Tuhan. Saya katakan saudara satu tema saja, hamba Tuhan mutlak harus menjadi pelaku firman Tuhan. Temanya adalah hamba Tuhan mutlak harus menjadi pelaku firman. Saudara ya, saudara kalau kita bisa melihat, karena apa saudara, tugas bagi seorang hamba tentu sangat berat, sudah sangat berat di dalam jangan dekat sampingnya. Gara-gara ini mudah kita sebagai hamba Tuhan saudara, kita itu telah mendapat satu mandat yang daripada Tuhan yang tidak gampang. Karena kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dalam beban, dalam pundak kita berurusan dengan keselamatan jiwa yang ada. Saudara, hubungan keselamatan jiwa. Dan kita bisa melihat nilai jiwa itu sangat mahal di hadapan Tuhan. Saudara, itu sebabnya kita sebagai hamba Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan di dalam kita mengemban tugas kepercayaan dalam pengembalaan di tempat dan di mana kita melayani pekerjaan Tuhan yang ada. Saudara, di situ kita tidak bisa sembrono, saudara. Tidak bisa asal-asalan. Tetapi kita harus bertanggung jawab penuh bagaimana caranya kami sebagai seorang hamba Tuhan yang ditanam di tempat ini untuk bisa memenangkan jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, ini harus nanti terbersih dalam hati. Ya, saya pernah katakan, ada satu hamba Tuhan mengatakan, Mas, yang penting aku melayani. Ya, Mas Cojo tak layani si Diloro, yang penting aku melayani. Ini pedoman yang salah buat saya. Saudara, ibarat saudara nanam satu tumbuh-tumbuhan satu pohon, ditanam, nanam jeruk saudara. Kita tak jeruk kan udah. Bahwa kecil bolor buah.
Apa begitu saudara? Tidak. Si penanam mengharapkan bahwa tanaman yang ada itu akan mengeluarkan buah yang lebat. Lepas loro, belengar ngenteni saudara setahun, wah loro, sudah. Kita harus setahun loro, 2 tahun mek loro, 3 tahun mek loro, saudara. Kira-kira puas gak saudara si penanamnya? Tidak akan puas. Ya? Puji nama saudara, ini sebagai pembuka kita. Nah, sekarang saudara, kehidupan kita sebagai seorang hamba Tuhan, kita itu baru saja kita merayakan akan Paskah bersama, hari kematian dan kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus yang ada. Dan kita bisa melihat saudara bahwa ketika Yesus datang ke dalam dunia itu membawa misi penyelamatan yang ada. Dan dia datang sebagai terang. Saudara, firman Tuhan mengatakan, akulah terang dunia. Saudara, tetapi ketika Yesus sudah meninggalkan, murid-muridnya berkata, dan kepada muridnya berkata, kamulah adalah terang dunia. Kamu itu siapa? Murid-muridnya saat ini saudara dan saya. Saudara. Jadi posisi kehidupan kita sebagai hamba Tuhan, dimanapun kita berada, saudara adalah terang bagi dunia, di mana saudara berada. Amin Bapak Ibu. Amin. Ini kan harus tahu saudara. Itu sebabnya kalau saya melihat ada seorang hamba Tuhan, saudara yang tidak sungguh-sungguh, saya sebagai hamba Tuhan yang sudah dianggap tuwek lah setelah saudara ya, saya tidak sengaja memberikan nasihat. Saudara, nah posisi seorang hamba Tuhan, dimanapun dia berada, sebagai terang, dimanapun dia berada. Nah, firman Tuhan mengatakan dengan jelas saudara bahwa di dalam Matius 5 dan ke-14 dan 16 itu, kamulah terang dunia, itu jelas. Saudara, dan terang itu hanya berbuahkan 3 hal. Saudara, itu kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ya. Sebenarnya saudara tadi ngomong. Bapak kami pun suara banter cara awak masalah yang dia tahu. Saudara ya, jadi jelas dalam firman Tuhan ini pada pembujuan itu. Kita terbuka ditutup coba ya. Saudara. Jadi saudara buah terang itu kebaikan, keadilan dan kebenaran. Saudara itu di Efesus pasal yang ke-5 dan ke-8 dan 9. Saudara bisa hafal hamba Tuhan yang ada saudara. Nah pada saat pagi hari ini saudara kami tidak akan mengupas keseluruhannya karena itu cukup panjang waktunya ya. Jadi kalau khotbah jabatan hamba Tuhan, khotbah hamba Tuhan itu kesuban di kommuniti osal kabeh saudara ya. Ya tadi kedowan. Pas ngomong kita akan nyanyi dengan kita akan akhiri dalam firman Tuhan, kita bukakan ayat terakhir mau deke kabeh gitu. Itu enggak jemaat ke hamba Tuhan podo ae saudara. Saudara ya. Itu sebabnya Bapak dikasih oleh Tuhan, kalau kita bisa melihat bahwa buah daripada saudara terang itu adalah kebaikan. Saudara, kita bisa melihat bahwa posisi kehidupanmu, kalau saudara memang hidup di dalam terang, saudara, maka kebaikan itu harus nyata lewat kehidupan saudara di mana saudara ditetapkan oleh Tuhan. Saudara, kalau kita melihat dalam kitab Galatia pasal yang ke-6, tolong dalam Peter untuk membacakan Galatia pasal yang ke-6 ayat 9 sampai ayat ke-10. Galatia 6 yang keras berdiri. Galatia 6 ayat 9 sampai dengan 10. Ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Jangan kamu jemu-jemu berbuat baik kepada semua orang. Saudara ya. Nah posisi kehidupan kita umat Kristen itu di mana berada kan tetapi sorot saudara ya. Kalau mereka saudara nggak berbuat begini kan biasa saja. Umpamanya mereka selingkuh saja saudara ya. Itu sudah
seperti biasa. Tapi coba hamba Tuhan yang selingkuh. Tandonya berungu, saudara. Betul nggak, saudara? Katanya pendeta kok sih kayak ngono? Pasti. Ya. Hubungan kita di dalam keluarga itu pun harus baik, saudara. Ya, jangan sampai hamba Tuhan itu baik dengan orang lain dan keluarganya musuhan. Ya, kan ada seperti itu, saudara ya. Oleh anak tamu, monggo, pinara, saudara ya. Sampai keluarga dia, siapa itu? Berbuat,